Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Ini melanjutkan yang kemarin bahwa koordinatornya adalah wali kelas ya. Jadi yang dijadikan koordinator adalah wali kelas. Kalau fasilitator berarti kan seluruh wali kelas menjadi fasilitator dan koordinatornya adalah masing-masing wali kelas, seperti itu kan. Fasilitator P5RA misalkan untuk kelas 7, fasilitatornya adalah semua wali kelas, koordinatornya adalah masing-masing wali kelas, seperti itu ya. Di sini kemarin saya contohkan di video yang pertama bahwa contohnya adalah 7E ya, Bapak Abdul Basit ya. Abdul Basit ini sebagai koordinator kelas 7E. Kemudian saya coba masuk ke akun daripada Bapak Abdul Basit dan login. Ini kan kebetulan wali kelas 7E kan, kelas 7E. Kerjaan wali kelasnya ini absen, kemudian catatan wali kelas, prestasi, rapot siswa ya. Di sini tambahannya adalah koordinator 7E. Nah, ini wali kelas. Langkah yang pertama dilakukan adalah tambah proyek. Proyeknya terserah mau apa, tergantung kesepakatan fasilitator ya. Kalau semua fasilitator misalkan contoh lah, saya contoh saja ya, hasil rapat daripada fasilitator misalkan akan memilih temanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau demokrasi Pancasila lah ya, demokrasi Pancasila. Kemudian proyeknya proyek ke 1, kebetulan kelas 7 kan, kelas 7 semester 1 proyek ke 1, kelas 7 semester 2 proyek kedua, kelas 8 semester 1 misalkan contoh P5RA nya akan dilaksanakan per semester. Itu kan bebas ya, mau per tahun, mau per semester, mau per minggu, terserah ya. Yang penting dalam 3 tahun proyek P5RA ini tuntas. Jadi segala pengaturannya diserahkan kepada fasilitator, mau yang mana saja dulu, yang penting salah satu, atau misalkan mau 2 tema juga tidak apa-apa ya. 2 tema boleh, misalkan sekarang pilih demokrasi Pancasila tema ke-1, kemudian nanti kita pilih lagi, tambah proyek lagi, misalkan tentang apa, misalkan ya tentang apa, pilih lagi jadi tema kedua, proyek kedua, dan seterusnya. Kalau misalkan seluruh proyek mau dilaksanakan dalam 1 tahun supaya tahun berikutnya kelas 8 kelas 9 tidak ada proyek, ya berarti semuanya ya. Cuman yang jadi masalah waktunya cukup atau tidak gitu kan. Tapi minimal 1 tahun itu 2 proyek minimal ya. Maksimalnya ya terserah sih, mau 4 proyek gitu kan, terserah. Anggap saja di sini saya akan mencoba 1 proyek saja ya. Misalkan ini harus sama ya, seluruh fasilitator kelas 7. Kalau misalkan kelas 8 nya sudah kurmer ya kita samakan saja, karena kan pemilihan OSIS lah di sini ya. Karena pemilihan OSIS kan kelas 7, 8, dan 9. Pemilihan OSIS ini kan secara keseluruhan, berarti seluruh fasilitator harus sepakat bahwa untuk proyek yang pertama adalah temanya demokrasi Pancasila, kemudian proyeknya proyek ke-1, dan judul proyeknya adalah pemilihan OSIS. Ini harus sama semua, seluruh koordinator, seluruh fasilitator harus satu suara ya, harus satu suara. Oke, karena nanti kalau beda-beda proyek, beda-beda tema, itu nanti kan muncul ketimpangan. Ini kegiatannya A, ini kegiatannya B. Itu sebenarnya boleh-boleh saja sih, boleh. Cuman kebetulan ini proyeknya adalah pemilihan OSIS, berarti kan ini menyangkut seluruh siswa. Jadi otomatis seluruh
fasilitator, koordinator ini harus sepakat ya, harus disamakan. Deskripsinya adalah misalkan contoh belajar berdemokrasi, gitu aja lah ya. Kemudian save change. Catatan belum. Nah ini kan sudah mulai ada tugas ya, tugas pengisian ya sudah. Nah setelah itu ya, setelah itu kalau tidak mau diedit ya langsung saja ya, kalau mau diedit silahkan ya, diedit terserah. Temanya salah, misalkan fasilitator mengatakan jangan itu dulu lah, misalkan yang lain ya diedit di sini kan, seperti itu boleh. Kalau mau menghapus silahkan ya, menghapus. Kemudian target, di sini target. Kita coba pilih target dulu. Misalkan target. Kalau di pemilihan OSIS biasanya apa ya dimensinya? Berkebinekaan. Kebinekaan itu macam-macam. Mandiri saja ya. Elemennya misalkan, nah ini kan elemen bisa dua-duanya bisa ya, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Regulasi diri kan ada regulasi kan, rotasi dalam kepemimpinan OSIS lah, seperti itu. Jadi otomatis ada regulasi di sana. Kita pilih regulasi contoh. Nah ini untuk satu elemen saja, di sini ada sub elemennya banyak ya, ada 5. Terserah mau yang mana. Regulasi emosi, memahami perbedaan emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, kedua mengembangkan pengendalian dan disiplin, percaya diri, tangguh, resilient, dan adaptif, kedua. Contoh saya akan pilih ini ya, ini kita pilih di sini seperti ini. Oke, ini penilaian. Nah mau tambah lagi proyek, tambah target lagi, bukan proyek, maaf, tambah target lagi. Kita pilih misalkan yang tadi mandiri kan, kemudian yang tadi adalah regulasi diri. Nah tadi ini, tadi apa tadi? Tadi kalau nggak salah ini ya, percaya diri, tangguh. Oke ini aja lah, saya coba yang ini. Jadi ada 2 penilaian di sini ya, ada 2 penilaian. Oke, ini bisa dihapus boleh ya. Statusnya belum ada nilai, ya, belum ada nilai. Contoh ini kan wali kelas, saya coba isi nilai di sini. Oke, nilainya di sini ada MB ya, MB itu mulai berkembang ya. Ada sangat berkembang sesuai harapan. Contoh misalkan sangat berkembang. Nah, saya akan coba cek di sini sajalah. Mulai berkembang semua. Ini tidak harus seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Simpan status, oke. Kemudian yang kedua nilainya misalkan saya coba begini. Ini ngarang-ngarang saja ya saya. Jadi yang dilihat adalah perilaku, kemudian target daripada yang dilihat, hasil dari siswa ya. Target hasil dari siswa yang dilihat otomatis akan memunculkan beberapa nilai ya, nilai yang mulai berkembang, sangat berkembang sesuai harapan dan seterusnya ya.
Setelah mengisi saya simpan. Ini nilai sudah semuanya ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Target sudah, tadi target sudah kan, nah udah ditilai. Setelah target ditilai selesai, maka di sini kita perlu catatan bersiswa. Catatannya terserah ya, terserah wali kelas. Contoh gini aja lah, tingkatkan kemandirian dan kedisiplinan ya. Saya akan contoh samakan dulu semua ya. Ini harusnya beda-beda ya, jangan sama ya. Jadi wali kelas kan bisa menilai siswanya kan. Makanya koordinator harus wali kelas itu seperti ini. Karena orang lain tidak akan tahu siswa kelas lain. Rata-rata yang tahu seluk-beluknya adalah wali kelasnya, bukan orang lain. Karena orang lain kan bisa saja nembak-nembak kan. Saya contoh seperti itu. Nah ini kan catatan sudah, target sudah, kemudian kirim. Nah ini sudah terkirim di semester ganjil. Jadi koordinator sudah selesai mengerjakan kan, selesai mengerjakan P5RA untuk kelas 7E ya, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah di sini bisa dilihat rapotnya? Saya coba lihat rapot P5RA. Nah di sini ada ya, tinggal jadi wali kelas bisa langsung memprint out ya, memprint out daripada rapot P5RA. Start download, open with, saya lihat dulu di sini. Nah, open with mana, Adobe ya aja. Nah ini bentukan daripada rapot P5RA ya, seperti itu ya. Rapot P5RA ini bentukan daripada proyek ke-1, temanya yaitu pemilihan OSIS, belajar berdemokrasi ya. Di sini ada keterangannya, mulai berkembang, sedang berkembang, bukan sangat ya tadi, sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang ya. Nah ini seperti ini ya, seperti ini bentuk daripada rapot P5RA nya. Ini nanti disertakan di rapot siswa. Nanti rapot siswanya tinggal dicetak, sertakan yang rapot P5RA nya. Oke ya. Kalau mau mengedit ya tinggal batal kirim saja. Jadi P5RA di sini sudah mati, tidak bisa diedit kan. Nah bagaimana kalau misalkan mau mengedit? Nah kalau mau mengedit ya, di sini di rapot P5RA di sini ada batal kirim ya. Boleh di sini, boleh di sini ada batal kirim. Jadi kalau sudah batal kirim maka ini menjadi silang dan ini bisa diedit kembali ya, seperti itu. Dan yang jadi catatan kedua adalah ketika admin, di sini admin, ketika admin misalkan mau mengganti koordinator, ketika admin mau mengganti koordinator sementara koordinator tadi sudah mengisi, baik itu sudah dikirim atau belum, yang penting sudah mengisi kan. Kalau sudah mengisi, ketika saya hapus di sini ini akan
tidak bisa ya, gagal. Kenapa gagal? Karena koordinator sudah mengisi project. Bagaimana supaya admin ini bisa mengganti? Nah, otomatis konfirmasi ke guru yang bersangkutan atau ke koordinator yang bersangkutan. Yang pertama agar membatalkan, yang kedua adalah menghapus ya. Jadi hapus dulu, proyeknya dihapus, kemudian setelah dihapus saya akan coba hapus di sini ya, hapus. Ini biasanya gagal. Nah, kalau gagal mana lagi, target dulu yang harus dihapus. Jadi target dulu harus dihapus. Oke, nah berhasil, ini hapus target ya. Nah baru ke yang ini hapus. Nah ini selesai. Setelah ini semuanya dihapus, barulah admin ya, saya akan refresh dulu, barulah admin ini bisa menghapus atau mengganti. Saya coba hapus seperti ini, maka ini akan terhapus. Nah itulah sekitar P5, pengisian P5RA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.